Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang sebelah kanan saya salam. Yang depan saya jangan mau kalah. Shalom. Haleluya. Saya percaya bahwa sukacita Tuhan boleh senantiasa ada buat kita semuanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya, itu firman Tuhan. Kita akan sambut firman-Nya dengan pujian. Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu yang memulihkan hati kami. Kuasa-Mu Tuhan mencengkeram kami Tuhan. Roh Kudus berkarya ya Tuhan dalam jiwa kami. Syukur Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian saja pujikan pujian ini. Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih buat kekuatan-Mu yang menolong kami. Angkat hatimu, katakan segala kemuliaan. Syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
katakan segala pujian syukur. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Dalam hidupku aku sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembah, oh Yesus ku sembah Kau, Yesus ku menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi ini Tuhan, segala pujian kami unjukkan kepadamu sebagai ucapan syukur. Karena kebaikan-Mu, karena Engkau memberkati kami di setiap kehidupan kami. Olehnya kami bawa pujian ini sebagai ucapan syukur hanya kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami semua yang hadir pada saat pagi hari ini untuk beribadah kepadamu. Olehnya ya Bapa, lebih jauh kami akan menikmati berkat firman Allah yang terus menuntun kami, mencelikkan mata rohani kami untuk kami lebih dekat kepadamu. Tuhan Yesus campur tangan, Roh Kudus-Mu berkarya atas hidup kami. Hamba-Mu Bapak Gembala menjadi saluran berkat, otoritas surgawi Engkau curahkan, sehingga saat firman diberitakan, kami semakin diteguhkan dan dikuatkan. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati dan pendengaran kami untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Amin. Terima kasih doanya Pak Hadi Susilo, Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat pagi semua, shalom. Iya, saya bersyukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Semua keluargaku yang ada di online, ya, satu persatu, semua ada di dalam lawatan Tuhan. Mari kita baca firman Allah, Lukas 1 ayat 14 sampai 17. Lukas 1 ayat 14 sampai 17. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Semua katakan amin. Iya, puji Tuhan. Nah saudara, saya sampaikan buat kita kehadiran Yohanes Pembaptis sebelum Tuhan Yesus hadir, selisih cuman beberapa bulan, ya. Nah, ini untuk mengenal saja pemahaman ini bahwa sebelum itu terjadi 400 tahun. Itu terjadi masa silent. Satu masa di mana Tuhan tidak berfirman, yaitu antara Maleaki sampai Injil Matius memasuki perjanjian baru. Dan itu ada berbagai macam kejadian-kejadian, ya, di mana orang Israel sudah dalam kondisi yang sangat terpuruk, ya, sebagian ada di dalam tawanan dan sebagian kembali membangun, ya, tembok yang runtuh dan seterusnya. Dan di atas semuanya perlu saudara tahu, ini sejarah saja, bahwa saat itulah di Israel, tokoh-tokoh ahli-ahli Taurat, ya, itu memunculkan berbagai macam mazhab, berbagai macam kelompok fiksi-fiksi
yang ada di situ. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makanya ada Saduki, ada Parisi, ya, dan masih ada banyak lagi. Kemudian 10 hukum Allah itu udah diterjemahkan, diartikan, ditafsirkan mereka sampai menjadi puluhan bahkan ratusan tradisi-tradisi. Dan itulah nanti yang kemudian dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Bahwa kamu tidak takut Tuhan, walaupun hidupmu itu sibuk dengan berbagai macam adat istiadat nenek moyang. Nah ini yang melatar belakangi, sekedar latar belakang aja selayang pandang, supaya kita mengerti bahwa mungkin Lukas pasal 1 ini umumnya orang mengkhotbahkan untuk saat-saat Natal, iya kan? Tapi firman Tuhan tidak ada yang didefinisikan ini untuk Natal, ini untuk Paskah, kalau ini peristiwanya ini is okay, ya. Dan yang pasti kehadiran Yohanes Pembaptis itu untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Itu sebabnya dia ditugasi oleh Allah menjadi seorang nabi. Jadi kalau mau ngomong nabi terakhir itu siapa? Tidak lain dan bukan adalah Yohanes Pembaptis ini. Karena di dalam nubuat perjanjian lama, Elia itu akan datang di kemudian hari. Itu adalah merujuk pada sosok seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Kenapa disebut Yohanes Pembaptis? Karena nanti dia ditugasi untuk membaptiskan orang-orang yang bertobat dalam masa peralihan dari perjanjian lama untuk nanti memasuki zaman perjanjian yang baru. Jadi ini supaya saudara-saudara memahami. Dalam perjanjian lama dinubuatkan nanti Nabi Elia itu akan datang lagi. Dan itu yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Kemudian Yohanes Pembaptis yang diperlihatkan kepada kita, diproyeksi oleh Tuhan untuk menyerukan, mempersiapkan untuk menyambut Tuhan Yesus yang datang. Kenapa? Mungkin orang tanya, kok Yohanes Pembaptis Pak Gembala yang disebut sebagai nabi terakhir? Ini dalam sudut pandang iman Kristen ya. Jadi kita Kristen ya Kristen gitu loh. Kok bukan Yesus? Kan Yesus kemudian ya setelah Yohanes Pembaptis. Nah kita kan tahu Tuhan Yesus sebenarnya bukan seorang nabi dalam pengertian sebagai utusan seperti yang lain. Kalau toh dia, Yesus mengatakan, aku diutus Bapa, itu maknanya tidak sama. Dengan Yohanes diutus Bapa, dengan Yesaya diutus Bapa, dengan Hizkia diutus Bapa, dengan Yeskel diutus Bapa. Ya, dalam perjanjian lama, ya Allah sudah menempatkan diri sebagai Bapa. Tapi ketika disebut rasul, ya atau utusan Allah, apostolis, ya, apostolek. Nah, ini artinya apa? Utusan. 12 orang itu utusan Yesus. Lah Yesus dia menyebut, aku diutus Bapa. Karena sesungguhnya dia sedang memberitahu kita, aku ini firman yang ada di dalam Bapa, yang saat ini aku diutus keluar dan datang di tengah-tengah kamu. Maka Yesus itu bukan nabi dalam arti secara umum. Walaupun di dalam perjanjian lama juga ada nubuat tentang nanti akan ada seorang nabi yang seperti Musa. Itu di dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 18. 18, 15 sampai 18, enggak usah dibaca sekarang. Allah sedang bernubuat bahwa nanti akan ada nabi yang aku utus seperti kamu dari antara saudaramu. Saudaranya Musa. Musa itu suku Lewi, Tuhan Yesus itu suku Yehuda. Dari 12 suku keturunan Yakub Israel. Jadi tidak akan kemudian konteksnya itu keluar. Dari nubuat itu walaupun samar-samar tetap spesifikasinya itu jelas. Nah ayat itu kemudian dikutip juga oleh saudara kita. Sekali lagi kita tidak bermaksud mempersoalkan, silakan juga ya toh.
Kalau toh mengkaitkan bahwa yang ditulis dalam Ulangan itu merujuk untuk orang lain. Nah, kalau ini gambaran untuk Tuhan Yesus, udah jelas. Ya kan? Musa waktu lahir kecil diuber-uber mau dibantai oleh siapa? Musa? Firaun. Tuhan Yesus waktu hadir dalam dunia diuber-uber maunya dibantai oleh siapa? Herodes. Ya, ini cuma memperlihatkan aja historinya, urutannya. Yang pastinya tidak akan pernah siapapun bisa membantai Tuhan Yesus, kecuali kalau Tuhan Yesus itu memang dengan kerelaan memberi nyawanya. Kenapa dia memberi nyawanya? Karena dia mencintai domba-dombanya. Siapa domba-dombanya? Ya, saya dan saudara semua. Sehingga tidak akan pernah bisa kan sebetulnya. Nah itu cerita supaya saudara tahu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Musa dipakai oleh Allah membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju negeri terjanji. Tuhan Yesus hadir untuk apa? Melepaskan semua bangsa dari cengkeraman dosa, dari cengkeraman iblis, dari cengkeraman ancaman maut untuk dibebaskan menjadi orang merdeka, yaitu umat tebusan Tuhan, anak-anak Allah. Amin. Jadi di situ samanya. Kenapa kok di sini di dalam kekristenan meyakini nabi terakhir itu sebetulnya sudah penutupnya, jerat Yohanes Pembaptis. Kenapa? Dia tugasnya mempersiapkan umat manusia demi menyambut Sang Juru Selamat. Tolong siapa namanya dia? Tuhan Yesus Kristus. Jadi setelah yang disambut itu datang, ya sudah. Ya enggak perlu lagi. Yang lain kan begitu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat ini bicara tentang nubuat, ya kisah dari Yohanes Pembaptis. Ayat berapa tadi? Mulai 14 ya. Ya kita simak ya saudaraku. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Ini pembicaraan malaikat ngomong sama bapaknya Yohanes Pembaptis, adalah seorang imam. Namanya Zakaria. Zakaria ini punya istri ya yang namanya Elisabeth. Dan mereka sampai di usia lanjut tidak mendapatkan anak. Tapi satu hari waktu Imam Zakaria itu melaksanakan tugas imamat di dalam bait Allah, tiba-tiba malaikat Allah datang dan menyampaikan hal ini. Kamu bakal punya anak. Ya. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena mereka berpikir ya mungkin sudah tidak ada harapan untuk itu karena usianya sudah lanjut sekali. Ketidakpercayaan ini membuat sampai malaikat itu rada nesu gitu ya. Enggak percaya, kamu jadi bisu gitu. Makanya ini pelajaran penting. Jadi orang beriman, walaupun kisnya bukan ini ya. Bukan nanti saudara umur 85 terus, saya ketemu malaikat apa? Saya katanya mau punya anak lagi gitu. Kayak goro-goro ya sampai niku. Ya. Dalam banyak hal, ketika Tuhan bicara kepada kita, percayalah. Artinya apa? Hari tuamu tetap dalam pemeliharaanku, kata Tuhan. Asal engkau, lanjutannya, asal engkau selagi kuat, hiduplah bijaksana, taat hormat kepada Tuhan, masa tuamu tidak akan terlunta-lunta. Amin. Nah ini percaya. Orang muda, ini kawan-kawan muda semua, kawan remaja yang juga hadir. Iya kan? Sementara mungkin waduh ngalami kesulitan dalam bidang studi. Mulai ada rasa pesimis. Pengennya masuk jurusan ini, nggak taunya jurusan itu nggak bisa, akhirnya taunya jurusan Lamongan. Ya, apa Gresik, kan gitu. Ya, ini ngomong jurusan kayak trayek aja gitu ya. Ada berapa orang itu kadang kecewa. Mana gini? Belum apa-apa nyalakan Tuhan. Oh, Tuhan katanya mengasihi. Opa bilang katanya Tuhan Yesus sayang sama aku. Tapi kenapa apa yang aku ingin dapatkan gak dapat. Itu umpamanya, ya kan? Nggak usah kecil hati.
Di samping kita punya idealisme, punya cita-cita, ya di atas itu harus kita mengedepankan bagaimana kita belajar menyerahkan hidup itu agar kehendak Tuhan yang jadi atas kita. Karena itu jauh lebih bagus daripada sekedar kita ngotot. Karena apa yang kita anggap baik menurut kita itu belum tentu adalah suatu kebaikan yang terus kita alami dalam pemandangan Tuhan. Ya, yang pacar umpamanya, meleset loh Pak Gembala gitu. Gini katanya Tuhan sayang. Udah, enggak usah gitu. Tuhan itu memang sayang kita semua. Percayakah saudara? Percayakah saudara? Kalau enggak percaya nanti jadi apa? Seperti Zakaria? Bisu. Mana percaya wae. Enggak percaya bisu. Apa artinya bisu? Enggak bisa bersyukur. Enggak bisa memuliakan Allah. Apa artinya bisu? Ya, lidahnya keluh, enggak bisa bersaksi. Hidup itu kalau enggak beres di hadapan Tuhan juga di hadapan manusia, mau saksi apa kita? Makanya kalau saksinya itu, gimana bisa saksi Pak, hidup saya itu enggak pernah lancar, selalu ada pergumulan. Apa? Saya itu kerja ditipu orang kok Pak. Berapa kali? Sampai 6 kali Pak. Kebacut. Ya, jadi ngomongnya itu pinter sing nipu apa saking? Ayo enggak ngomong bisu loh ya, saking? Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan itu loh. Ya, kalau ditipu ya enggak apa-apa, bersaksi aja. Saya ini enggak tahu, masih belum barangkali berkat, tapi kan Tuhan pasti kontrol lah ya, Tuhan campur tangan, masa ini terus saya yakin. Nah itu bagus. Yesusku itu tetap luar biasa kok. Kalau saudara ditipu itu masih tidak ada kesulitan bersaksi di mimbar, di persekutuan keluarga sejahtera, PKS. Atau juga bersaksi kepada banyak orang. Ya, wong saya mengalami kecelakaan ya, saya buat sendiri, tubuh saya madul-madul, sekarat 8 hari, pindah 3 rumah sakit, saya bisa bersaksi kok. Loh saksinya apa Pak? Ya saksinya ya itu, hidup itu menuai apa yang ditabur. Saya ini hidupnya dulu gak karuan, ya rusak. Ya, orang bilang bandrot, apa preman, apa-apa lah, wis kono karepmu. Nah itu asli, memang seperti itu. Ya, Tuhan tuh penuh kasih. Justru lewat itu saya terima panggilan Tuhan. Enggak ada kesulitan, saya beraksi, saya cerita. Jadi sekali lagi kalau orang ditipu orang itu kesaksian tuh masih oke kok. Lu sampean gitu kok tahan, sampean kok tetap oke-oke aja kok. Ya masih solid aja, iyalah puji Tuhan. Tuhan enggak tidur. Loh, kan banyak, masih banyak. Yang sulit itu bukan kalau saudara yang ditipu, tapi nggak ngomong apa? Ya. Nah kalau kita yang nipu, ya terus muter otak, terus bikin modus. Ini nggak berhasil dengan modus ini, cari modus lain, nggak berhasil modus lain lagi. Ya, sudah dapat dari ini, nipu ini. Makanya seorang Yusuf Roni, hamba Tuhan senior sekali, beliau kan sempat 5 tahun di penjara dulu, tahun 80-an ya. Saudara, beliau sempat bersaksi. Di penjara itu kalau yang namanya penjahat, pembunuh, apa itu di penjara bisa bertobat. Tapi saudara tahu yang sulit bertobat itu kalau yang tukang tipu di penjara. Sampai di penjara pun juga tetap dia buka praktek. Loh yang ditipu siapa? Teman sekamarnya. Yang ditipu siapa? Sipir penjaranya. Yang ditipu siapa? Ada aja. Nah ini ya sekedar untuk tambahan wawasan aja. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan percaya ya, makanya percaya. Saya kalau enggak percaya dari awal terima panggilan Tuhan, saya mengabdi kepada Tuhan yang maaf secara manusia pada waktu itu loh ya buat saya. Enggak jelas. Kebingungan kalau family ya dari mendiang ibu ya dulu tanya, loh jadi pendeta gitu itu bayarannya piro saulan piro.
Ya akhirnya ngarang-ngarang saya jawab. Ya saulan itu 30 dino. 1 bulan 30 hari. Loh nggak jelas kok. Ya. Ya kalau sekarang saya jadi pelayan Tuhan ya. Harulah istilahnya gembala senior di gereja jemaat lokal ini. Ya, ketika saya siap sedia menerima ya memberdayakan pelayan muda, para junior yang full time, kan ada tatanannya, yang part time, ada yang relawan-relawan banyak kan, yang relawan itu bahasa kerennya itu volunteer, ya saudaraku. Kalau ini full time, ya saya harus mikirkan. Makanya dulu puluhan tahun ya saya kerja sendiri, selagi memang ya gimana. Uang kolektornya itu untuk bayar listrik, bayar ini untuk beli beras pas-pasan. Lah kalau saya datangkan orang, walaupun saya didik loh, mempersiapkan belasan orang tuh saya kirim ke sekolah Alkitab. Saya naik motor nyarikan dana itu pada orang-orang yang siap ya mau bantu beasiswa. Nah dulu kan masih belum sekarang perbankan ya, apa istilahnya mobile banking ya. Saya tiap bulan unu-unu gitu loh ya. Ketok-ketok kadang-kadang itu. Apa? Untuk ngambilkan ini dana yang mau kita kirim ke sekolah-sekolah Alkitab itu. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Begitu lulus, saya bilang, kalian ada panggilan di mana saja. Ya tentu sebagian besar ya berpikir, ya kalau mau kembali ya saya bilang ya kayak gini mana mungkin kan gitu. Ya gak mentolo juga saya terima udah. Kalian penuhi panggilan Tuhan. Tersebar di mana-mana. Ya di organisasi yang beda. Karena saya punya pola pandang itu yang menyelamatkan kita Tuhan Yesus, bukan merek. Tapi kalau kita masuk bergereja, kita nyatakan cinta Tuhan, orang cinta Tuhan, cinta gerejanya. Amin. Apalagi kita itu gereja misi. Bervisi dan misi. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya yang sebetulnya kalau mau nguber popularitas memenuhi ambisius saya, ya ada kemungkinan lah di waktu yang sudah-sudah kan saya mana-mana. Tapi saya kan berpikir, enggak, panggilan saya itu jelas kok. Di kota tercinta ini. Kota yang spesial, iya kan? Loh spesial, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Ibaratnya kalau mau ya, selalu orang kan berpikir, orang tuh kalau di kota kecil lah bisa maju, kalau mau maju ya kayak artis-artis itu mesti langsung hijrah, dia di kota besar. Nyari apa? Saudara-saudaraku dikasih, saya sudah sempat menikmati. Dan waktu itu pun saya tidak mau terbuai. Ya pesawat sebulan bisa 15-20 kali terbang ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya patok pikiran saya, enggak. Saya ngomong di mimbar. Gak ketemu sampean itu ya 1 kali minggu itu rasanya ada yang kurang. Ya turun pesawat dijemput, masuk hotel, ganti-ganti sebentar, mobil udah nunggu, jemput lagi. Khotbah dari Jakarta Utara makan di Jakarta Selatan, coba bayangkan. Terus ngantuk-ngantuk gitu kan, saya pernah cerita. Saya bilang aku tak pulangnya di hotel, tak makan di hotel, aku kesel gitu. Udah lah om enak makanya di sana. Stik, tak pikir stik golep apa-apa ya toh. Saudara gue dikasih Tuhan, makan. Habis makan saya tidur kadang di mobil sampai di hotel, om sudah nyampe ini di lobi. Oh ya. Ya saudaraku, dari pagi. Kalau pesawat jam 9 mesti dari sini paling enggak ya jam 7 kan gitu. Enggak mau resiko ya jam 6. Ya saudaraku, nanti dari Cengkareng perjalanan macetnya kadang berjam-jam. Ya, saudara ya tahu kan di Jakarta. Ya. Kalau mau ngomong ya duit, saudaraku ini kasih Tuhan. Ya tentu, ya namanya kota besar kayak apa gitu. Tapi saya sudah patok, bukan itu. Makanya begitu sudah jalan waktunya tugas saya pikir itu sudah lumayan bagus. Saya nyatakan, saya mau fokus. Waktu itu sempat tersebar. Gembala GKT Pak Hendri itu saya mau mutasi. Ya, saya bilang, sopo sih ngomong. Ya cuma tampilannya sih lumayan gitu loh ya kan. Saya itu sampai sekarang kan ketoknya semuge ya kan. Walaupun rekeningnya Bapak
ada isinya? Ya adalah enek biro ya 100 ribu, 200 ribu. Ya ono kan gitu. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, ya benar. Saya itu mikir yang lalu, ada rekeningnya mendiang ibu itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Waktu beliau sebelum wafat, itu saya dapat rezeki, saya suruh masukkan 40 juta. Gitu loh, ketemu seorang ya katanya doanya kok sudah didengar Tuhan Pak, terima kasih, di sebuah tempat di hotel ya dia datang kasih duit, saya pulang saya ini tolong masuk loh Eman, namanya tabunganmu itu gak ada isinya, apa namanya Mas Bagus, tabunganku ya, kenapa? Ya untuk pendeta cocok lah karena gak diisi juga gak kena bayar, gak ada pajak gitu loh, itu dulu. Ya gak ada isinya, memang. Begitu saya isi, nah yang terjadi diisi 40 juta itu ternyata Juni ya 20 tanggal 24 beliau berpulang. Ya sudah geledah aja gitu. Terus saya berpikir, iya ya ini daripada kalau kosong nggak dipakai, ada dana ya safety anggaran ya ini dimasukkan aja di situ. Ya celengan gitu loh ya kan. Boleh ya nabung. Saudaraku yang kasih Tuhan. Tanpa berasa kira-kira berapa 3 bulan yang lalu atau 4 bulan yang lalu ya saya tahu terakhir isinya 200 juta sekian. Dan itu nggak bisa dipakai lagi. Jadi nggak bisa diapa-apakan, diambil juga nggak bisa. Nah, saya ngadep ke BCA, ya saudaraku, ketemu dengan ya Bagus, tentunya ketemu dengan Bu Titin ya yang lalu. Yang terjadi kasih tahu nggak bisa Pak ini, lah karena ini bukan atas nama Bapak, ya nggak bisa, ya harus sidang pengadilan, ya ini kepada siapa kan gitu. Tapi Tuhan itu luar biasa. Begitu dalam proses saya bilang sama Evangelis Hizkia, dah ini cairkan, masukkan untuk pembangunan. Ya, memang gak boleh ditabung yang ini Tuhan suruh saya, gerakkan saya, masukkan pembangunan. Begitu Tuhan tuh campur tangan. Urusan pengadilan itu, langsung juga selesai. Lari ke BCA, ya Tuhan udah pasang orang-orangnya. Makanya orang tuh kalau ada talenta, kita mau diberdayakan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Sediakan hidupmu untuk berhasil guna bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Saudara ini kasih Tuhan. Itu kalau mau ngurus umumnya itu ya berhari-hari, itu 1 hari loh. Pengadilan, BCA langsung bisa dicairkan. Saya bilang, cairkan aja, pindahkan di sini ya, langsung untuk berikan pembangunan. Makanya ini pola hidup saya, ya saudara ini kasih Tuhan. Dan sekedar info, untuk model yang sekarang ini, ada itu sudah makan biaya 1,5 miliar lebih. Ya. Nah selanjutnya gimana nanti? Ya wong Tuhan yang punya proyek, yuk kita sama-sama sehati berdoa. Tadi malam kan, kalau kita doa didampingi Roh Kudus, banyak hal yang untuk kemuliaan Tuhan tidak mustahil terjadi, digenapi buat kita semua. Amin. Ya, jadi kembali kepada firman ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ambil sikap dari seorang ya Yohanes Pembaptis ini. Makanya apa? Dia enggak spektakuler kayak nabi-nabi lain, itu tinggalnya di padepokan atau apa ya. Saudara tahu tinggalnya di mana ini Yohanes Pembaptis? Di padang gurun. Ayo, ada yang tahu pakaiannya apa? Biasanya itu glamor, itu orang-orang kalau namanya tokoh itu kan wah modelnya gimana-gimana. Saudaraku ini dikasih Tuhan. Yohanes Pembaptis jubahnya dari bulu onta. Nah, ada yang tahu nggak makanannya? Kok Indomie? Belum ada. Ya, apa kira-kira? Belalang. Sambil jalan gitu, belalang. Kira-kira gitu. Mau praktek? Iya. Terus minumnya apa lagi? Nah, gitu. Begitu ada ngung.
datangi dia. Minggirkan itu diambil ya madunya. Madunya dimakan, lebahnya dilepas lagi. Kayak kelamut. Ya. Tapi Tuhan pakai luar biasa. Makanya sikap seperti itu juga saya hayati gitu loh. Ya, saya bangga terlahir di kota tercinta ini. Terima panggilan Tuhan, terima pengutusan Tuhan. Dan saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa seorang Yohanes Pembaptis dipakai oleh Tuhan mempersiapkan umat menyambut saat Sang Juru Selamat itu hadir dalam tanda kutip lahir ke dalam dunia ini. Dan hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan Yohanes Pembaptis di zaman akhir, yaitu gerejanya saya dan saudara. Diutus oleh Tuhan. Kalau saudara mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saya yakin tidak mustahil. Ada perkara-perkara besar yang Tuhan siapkan untuk kita bersama-sama mengerjakan untuk kerajaan Allah. Saudara jangan hidup tuh cuma mikir ini gimana kebutuhanku, urusanku kok gak selesai-selesai. Nah kalau gini terus nanti gimana nasibku, nasibnya anak-anakku gimana. Kalau seperti ini gagal, aku usaha ini gak berhasil, ini sakit ini badan kok gak enak gitu. Gak pernah selesai. Hidup saudara dikungkung dengan kenyataan yang seperti itu terus. Gak pernah beres dan hidup pun gak akan menghasilkan buah. Iblis gak akan pernah merasa segen ketika melihat saya dan saudara model Kristennya seperti itu. Yuk kita lihat ya saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Matius 3 ayat 3. Ini pesannya Tuhan. Jadi jelas tadi itu tentang Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 3 silakan. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Iya. Dan ini misinya, kerajaan Allah, untuk memanggil dan membentuk saya dan saudara di dalam dunia ini. Kau yang ada sekota dengan aku saat ini. Engkau semua yang ada online. Di berbagai tempat, di daerah, di tempat, di kota, dimanapun. Engkau ditempatkan Tuhan. Sama bahwa Tuhan sedang punya visi misi yang ditanamkan di dalam hidup saya dan saudara. Untuk mengerjakan pekerjaan seperti yang pernah dikerjakan Yohanes Pembaptis. Untuk apa? Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Artinya mempersiapkan umat. Agar umat manusia kiranya ingat pada Tuhan. Manusia kembali kepada Tuhan. Manusia mesti beriman kepada Tuhan. Manusia mesti belajar mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan suruh saya dan saudara semua untuk melangkah seperti itu. Puji Tuhan. Makanya kekristenan hari-hari ini ditampi sama Tuhan. Tahu ditampi ya? Pak, itu di YouTube kok ada orang Kristen pindah Pak gitu. Saya bilang bukan cuma di YouTube, yang di dunia nyata juga ada. Ini kan? Saya sampaikan hari-hari ini Tuhan berfirman adalah saat di mana engkau sedang ditampi. Tapi juga saudara mesti tahu. Terjadi pertobatan besar-besaran. Di kota kita, di negeri kita. Orang yang jadi ingat Tuhan itu banyak. Saudara yang dikasih Tuhan. Satu hari salah satu famili saya yang berkunjung ke rumah. Bawa makanan. Ya karena saya juga menanam kan seperti saya ajarkan. Saudara kunjungan ke famili apa itu kalau bisa jangan dengan tangan kosong. Ya, walaupun kami sendiri masih pas-pasan Pak. Engkau cuma ya orientasinya pas-pasan, selalu pas. Tidak akan pernah bisa ada lebihnya. Tetapi yang ketika engkau kira itu pas, tetapi engkau barangkali pungut bagian tertentu. Untuk itu disalurkan kepada yang lain. Tidak mustahil, satu waktu engkau tidak akan terus hidup pas-pasan. Tapi Tuhan akan memberi kelebihan. Ya. Karena kita salah berpikir, berprinsip. Ada orang yang rasanya itu terus berkutat
dalam keadaannya yang seperti itu terus menerus. Tidak pernah ada perubahan. Padahal kita meyakini kalau kita ada di dalam Tuhan, kita taat kepada Tuhan, membangun semangat hidup yang tinggi, belajar mendisiplin di dalam kehidupan, beribadah, di dalam kita berhubungan dengan Tuhan, di dalam kita berinteraksi dengan keluarga, di dalam kita mengerjakan pekerjaan di tugas pekerjaan untuk usaha kita. Sungguh-sungguh saya percaya Tuhan sanggup mengadakan yang lebih daripada biasanya. Kalau ada orang gak pernah berubah. Maaf kalau tidak secepatnya kita minta diubah pikiran kita oleh Tuhan. Dan kita coba keluar dari kerangkeng, dari penjara, dari ikatan ya yang membuat sekeliling kita itu penuh dengan belalang pelahap. Sehingga hidup tidak pernah mengalami ada rasa nyaman, tidak ada rasa sejahtera, tidak ada rasa kok nyaman, ada kelebihan kok terus kurang. Ada masalah itu. Saya tidak pakai istilah berlimpah-limpah loh ya. Kelimpahan itu kepunyaan Tuhan. Tapi kalau Tuhan berfirman, Tuhan mau membawa kita, maka tidak mustahil kita bisa hidup dengan kelebihan-kelebihan yang Tuhan sediakan. Ya, minimal cukup. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Ini hari-hari memang adalah hari-hari penampilan. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Dan kalau kita mau hidup di dalam Tuhan dengan kesungguhan, udah bagus. Itu saudara saya itu datang dan dia ngomong gini. Dia pernah tua dengan saya. Iya ya, aku buka YouTube. Nyadari kayak aku itu, ya awake dewi itu beragama itu kan yes, karena turunan ya nenek moyang. Bukan dari itu. Ya saya cuma jawab iya. Ya sebenarnya gak usah saya jawab kan dia ngomong gitu karena saya tahu saya. Ngerti ya, dia tahu saya kan. Habis keluar. Saya tidak harus seperti yang lain pada umumnya. Sebagian orang mengasumsikan itu sebagai keanehan, monggo. Ya. Tetapi saya yakin orang-orang yang aneh model begini ini, kalau sungguh-sungguh benar-benar pengiringannya sama Tuhan, tidak mustahil Tuhan bisa pakai kita semuanya. Lukas pasal 22 ayat 31-32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat ini. Iblis itu maunya menampi. Hari-hari ini kalau saudara melihat, Pak itu pindah server, ya gak apa-apa kan, kita dilindungi oleh apa? Human right. Ya kan, hak asasi manusia. Ya sudah, silakan aja. Tapi juga jangan kaget dan jangan nanti ada yang rasa sakit hati kalau kemudian kok tahu bahwa loh lah kok sing rono kok ya akeh gitu. Amin, saudaraku. Ini terjadi. Ini terjadi. Ya, terjadi. Kalau engkau sudah insaf, sadar bahwa engkau dipanggil ini tidak cuma sekedar beragama, engkau dipanggil itu tidak cuma sudah cukup kan Pak, kan kami ke gereja, kami merasa tenang, hidup itu ada sejahtera, kami pulang lagi dan besok mau ke gereja lagi, ya. Dan saya berdoa saya supaya usaha saya tambah maju, berkembang, dan apa yang menjadi harapan saya, anak-anak saya itu kelimpahan berkat, rezeki dan seterusnya. Nah, saudara, saya mau katakan, saudara dipanggil, saya dipanggil, bukan cuma sebatas itu. Tapi ada rencana Tuhan yang lebih besar. Agar sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali di dunia ini, maka saudara dan saya dipakai menjadi seperti siapa tadi saudaraku yang makan madu? Yohanes Pembaptis. Menyiapkan umat yang takut akan Tuhan. Karena kita lihat bahwa Yesus akan menunda kedatangannya sebelum proses pemulihan itu terjadi. Dan pemulihan itu kalau kita melihat dari dua sisi, artinya ini cuma ada pemisahan, nih, mau beriman dan ini memang ngotot keras kepala, tidak mau beriman, tetap hidup dalam dosa, ya sudah. Tapi juga dalam pengertian yang kedua,
Ya, masa pemulihan itu orang-orang yang beriman itu ya ditata hidupnya, mengalami dinamika sorgawi dari waktu ke waktu. Ada perubahan-perubahan. Nah, perubahan itu berangkat dari cara berpikir, cara kita mengambil keputusan, cara kita melangkah. Sehingga kita tidak akan kecil hati, kemudian bahkan salahkan kiri kanan ketika kita sedang mengalami kegagalan. Ketika apa yang kita harapkan itu kemudian Tuhan izinkan tidak terlaksana saat itu karena Tuhan sedang punya rencana yang bagus. Kita tidak terus kemudian motong, kita tidak kemudian marah, kita tidak kemudian rasa sebel, kenapa hidup begini? Tidak perlu begitu. Orang yang tahu direncanakan hidupnya untuk pekerjaan rencana Allah yang besar, dia akan tetap belajar semangat menghadapi segala kenyataan. Amin, saudaraku. Saya semangat gini, saudara kurang semangat. Amin. Nah, ngono, telu likur sih ngomong. Yang di online, amin. Haleluya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau nanti kita ini saling menguatkan, saling membantu, makanya ada persekutuan keluarga sejahtera. Ini bukan main-main loh. Itu adalah praktek gerejawi tubuh Kristus. Ya, yang diutus untuk melayani ketika ada pertobatan. Ada orang yang terpanggil dalam rencana Allah. Namanya juga bayi baru lahir. Maka kita yang sudah kakak-kakaknya itu bisa nyerateni dalam bahasa lokal. Ya, telaten. Bagaimana nuntun. Yang namanya bayi baru lahir. Sok-sok rewel, aneh-aneh. Udah dimandikan, udah dipakai baju bersih. Mau diajak kondangan, cerot. Iya kan? Terus gimana orang tuanya? Dasar anak gak tahu diri. Ya, diuncal loh. Tutup boneka, dul. Ya itu arek. Gitu. Saudaraku dikasih mandi lagi ngomel-ngomel dikit, wajar. Ya. Saudaraku dikasih Tuhan. Lah ini yang Tuhan mau. Nah kalau kekristenan kita itu sangat-sangat subjektif, egois, egosentris. Semua kepada kepentinganku. Saya ke gereja itu kok suasananya kurang ini ya. Mungkin di tempat lain begini dan begitu. Tidak punya visi sama sekali. Untuk mengadakan seperti ini di sini. Dari berangkat 1983 bukan hal yang mudah. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ini ngomong dewek. Dengan bukti yang kita dapatkan itu banyak kiriman bungkusan-bungkusan saya di tempat tinggal saya menghadapi ya berbagai macam tekanan. Nah, tempat ini bungkusan-bungkusan tulisan Korea macam-macam dikumpulkan sak-kresek. Kalau ada orang tanya itu kira-kira apa Pak gembala niatnya? Pasti gak baik. Terus gimana Pak? Ya gak masalah. Kan kita punya Yesus yang baik. Kita punya Yesus yang baik. Dan kebaikan Yesus bisa mengatasi segala perkara. Jadi orang yang berbakti di sini ini harus mempunyai visi. Sadar keberadaan kita tidak cuma sekedar cari kepuasan. Ya, kadang saudara dengar ada orang yang mungkin gak cocok di sini di satu tempat lantas ketemu saudara. Habis cuma gitu-gitu aja, kita gak bisa bertumbuh berkembang. Ini egois, mesti subjektif karena ada niat apa yang gak keturutan bisa saja. Tapi kalau menyadari ini loh basicnya, gereja Tuhan Yesus didirikan di tempat ini. Dihimpunkannya orang beriman. Dan sampai hari ini saya menempatkan diri dalam pola cara berpikirnya seperti Yohanes Pembaptis. Saya tidak cari keterkenalan. Walaupun juga kadang waktu masih Tuhan izinkan saya berada di suatu ya kegiatan-kegiatan yang membuat mungkin banyak orang jadi kenal. Ya. Tapi sekarang kan ya walaupun saya bukan YouTuber tapi kan masuk YouTube. Iya kan? Walaupun di situ tidak pakai subscribe. Ya, untuk menambah perolehan saya enggak ada. Saya mencantumkan nomor rekening gereja atau rekening saya lebih-lebih. Enggak pernah ada di situ. Karena bukan itu tujuannya. Yang penting sampai nafas saya terakhir. Tuhan panggil saya kelak pulang ke sorga. Saya melihat ke belakang bahwa apa yang saya kerjakan dalam perkenanan Tuhan itu lebih dari cukup. Saudaraku ini kasih itu, bagaimana Pak dengan anak keturunan Bapak, semua generasi berikutnya. Kalau mereka takut akan Tuhan, setia kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Yesus tidak akan pernah tinggal diam membiarkan mereka. Dan ini coba terapkan di dalam hidup ini.
Makanya saya bersyukur ketika ada orang tua yang mengumpulkan, Pak, yang saya pikirkan itu cuma keselamatan anak saya. Bilang, puji Tuhan, bagus. Ya, walaupun mungkin dia berhasil, mungkin dia nanti sudah mengalami kemajuan. Tapi apa artinya itu kalau kemudian mereka tidak mendapat kasih anugerah dari Tuhan Yesus? Saya puji itu. Ya, jadi Kristen itu bukan cuma ya sekedar itu tadi. Pokok aku. Orang puas ya. Pujiannya kurang gigit ya. Mana yang pengen pujian tadi mana? Bu Nini mana Bu Nini? Bu Nini ya tadi. Bu Nini, mungkin ada keluhan katanya pujian kurang gigit. Tolong nanti sambil memimpin pujian sambil saya main gigiti situ-situ ya. Loh kan ada loh orang gitu. Ya. Ada pendeta, ketemu orang Sidoarjo. Orang Sidoarjo anak rohani saya. Dokter hukum itu loh ya, dokter dia, S3. Ya cerita, Om kenal sama pendeta? Iya, gitu, iya. Kenapa? Itu saya ketemu dengan saya di satu tempat. Kenal pendeta ini? Oh iya. Wah itu gak beriman katanya ya. Saya dicap gak beriman saudaraku, ya puji Tuhan. Ya itu orang aja. Oh itu gak berani itu tipe orangnya. Lu kok gak berani koyok gini ya opo. Sing berani itu siapa? Belen aku, belen. Ya kira-kira gitu, itu berani. Itu goblok. Konyol gitu loh. Ya, saudara-saudara ini kasih modelnya koyok gini loh. Terus kurang ya apa? Terus bawa gini tuh. 1 Korintus 8 ayat 3. Saudara. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, ini loh. Saya dan saudara itu cari. Harapannya tidak jadi, terkenal gimana. Resiko loh terkenal. Saya itu pernah khotbah di Koskit. Zaman dulu Koskit itu nampung 5, 6, 7 ribu gitu ya. Begitu saya khotbah 1 hari, saya ada di airport. Kalau di jalan kan saya jalan pakai t-shirt ya. Kadang-kadang celana pendek saudaraku. Enggak terus jalan pakai jubah, terus melek merem. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, dengkek kalau gitu. Ya, biasa aja. Pakai topi itu saya jalan duk. Ya. Lari-lari, Pak Pendeta. Aku noleh kiri, sing diceluk sapa ya itu. Dia nyalip, nyegat saya. Pak Pendeta mau tindak kemana? Ya Pak, saya mau tugas ke Jakarta. Sampai siapa? Saya kemarin itu ikuti pelayanan Pak Pendeta di Koske itu. Oh iya, tiketnya gimana Pak Pendeta? Sudah ini. Oh kalau ada sesuatu hubungi saya Pak Pendeta ya. Iya gitu. Ya saudaraku ini kasih Tuhan. Ini sing apik. Kadang-kadang ada orang terus, wah Pak Pendeta ya iya. Tolong ditraktir saya Pak. Gitu. Nah itu sing gak enak ya. Sing gak enak ngono saudaraku ini kasih Tuhan. Ya cari hidup dikenal sama Tuhan. Amin. Ini tadi. Gimana caranya kasih Tuhan? Hari-hari sebelum Yesus datang kedua. Tuhan memberi kesempatan proses pemulihan ini terjadi. Dan saudara dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang mengasihi Allah. Ayo, ingat suamimu saat ini di mana? Ingat istrimu saat ini di mana? Ingat anak-anakmu di mana saat ini? Ingat orang tuamu di mana? Apa kau biarkan mereka untuk kemudian hidup di dalam ketidakpastian? Pikirkan yang lain. Tidak cuma mikir nasibku gimana, nanti hari tuaku gimana. Saya gak mikir belas. Sungguh saya gak mikir. Nanti ujung-ujungnya mati. Kalau sampai nanti mati, gak dikubur ya wis. Itu tak longgo. Ya. Nilai jemaat situ-situ gentian itu. Iya toh. Amin. Saudaraku ini kasih Tuhan. Nanti hidup di hari tua gimana? Untuk makan apa? Loh sekarang aja makan sidik rasanya kebek perut saya itu. Ya, semakin sadar, dulu cuma kata orang gitu loh. Orang itu kalau tambah umur mangani sidik gitu. Mungkin saya itu heran kadang ada orang umurnya tambah mangani sak gedabrok. Ya wis lah memang talenta kali ya. Itu tangkinya itu fuso. Ya saudaraku ya enggak apa-apa kan kerjaan kami kan Pak banyak memeras tenaga. Ya logis. Tapi kalau kerjaan enggak terlalu banyak otot ya terus muangane akeh gitu siap-siap aja. Ya ini perlu kan boleh saya ingatkan. Pagi ini saya tadi dibuatin sama istri terancam. Hidup itu kalau terancam enggak bagus. Ya, tapi nek mangan sayur terancam menyehatkan. Saudaraku ini kasih Tuhan.
Murah, timun dicaca. Ya. Kemudian kacang panjang caca. Udah siap itu bumbu kelapa taruh di, ya udah matengan di kulkas, waktu-waktu tinggal ngambil. Ya, saya bilang bagus itu. Itu kalau tidak salah untuk menguatkan pankreas segala macam. Itu kacang panjang mentah itu. Insulin, ada unsur insulinnya. Ya gitu bagus. Saudaraku. Lah itu kan podo mbek salad. Mbek salad itu omongannya londo ya Pak Tio ya. Ada gini apa urap-urap. Kalau lebih keren lagi terancam. Loh ya gitu mesti gitu. Loh terus mau dikhawatirin apanya? Loh ya anak gede-gede. Lah cucu no bapak ibu. Lah terus ngapain? Ada orang itu, ya Pak hidup itu kan, lah anak-anak. Ya anak-anak wis gede-gede punya cucu. Ya sekarang ganti Pak mikirin cucu-cucu. Lah apa? Oh cucu ono wong tuane. Pak Parman, Bu Parman, angge to. Mulane waktu saya inceng dari kaca, tambah setil, ganteng, seneng aku Pak Parman. Ya, swear seneng Pak. Puji Tuhan. Loh iya, endi anake ini ben seneng ngono lho. Ya, nah, lah nek kono iku anake. Oke, saudaraku, ayat penutup terakhir 2 Timotius pasal 2 ayat 21-20. Masih banyak hal sebetulnya ya, 21 dulu yang akan saya sampaikan, ayat-ayat nanti mungkin keluar di sesi kedua. Nah, kalau saudara nggak ada tugas, nggak ada rencana pergi, nah saya pakai istilah itu, nyambung aja boleh di sini ya, untuk sesi 2 gitu. 2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya mau tanya, sudah mau dipakai oleh Tuhan saudara? Mau dipakai Yesus? Nih yang muda-muda, yang masih remaja, pemuda, ya midlife, semua saudaraku para senior mau dipakai Tuhan? Serahkan hidup. Bangun cara berpikir yang benar. Mulai sekarang aku beribadah mengiring Yesus. Bukan cuma cari kepentinganku. Toh kepentinganku yang paling penting sudah Tuhan penuhi. Apa itu? Keselamatan sudah diberikan Tuhan kepadaku. Surga sudah disediakan. Bagaimanakah hari esokan pun Tuhan janji menjamin kita. Apa yang perlu kita sibukkan lagi kecuali kita mau. Tuhan aku serahkan hidupku jadi alatmu. Kalau mau dipakai Tuhan, Tuhan pasti campur tangan buat saudara semua. Tuhan berkati, cukup sekian. Amin. Kasih Indra, aku Tuhan berkati. Itu nyanyian. Kasih Tuhan memulihkan. Pakai gigit gak ini? Kasih Tuhan memulihkanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan. Anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan. Anugerahnya dicurahkan, Roh-Nya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, Kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mengampuni, kasih Tuhan mengubah dunia. Sekali lagi ya, saya undang dengan hormat kita bersama berdiri. Di penghujung ibadah ini untuk kita sudahi nanti. Ini waktu yang Terima kasih Tuhan. janjikan, anugerahnya dicurahkan,
hadirat hidup ini indah. Kasih Tuhan, angkat tangan dan hatimu ke hadapan Dia. Tanda syukur kita sambil nyanyi, yakini. Haleluya. Kasih Tuhan itu luar biasa. Hari ini Roh Kudus memperbarui kita semua. Amin. kasih Tuhan mengubah dunia. Tangan kasih-Mu ya Allah, ya Roh Kudus, menjamah setiap kami pagi hari ini, sehingga dalam nuansa masa penantian Sang Pentakosta itu, hari raya di mana terjadi pencurahan Roh Kudus, namun pada waktu itu sudah Engkau lakukan. Dan saat ini Roh Kudus di tengah-tengah kami menuntun, memimpin, memperbarui kami satu persatu, sehingga kami menjadi manusia seutuhnya yang siap dipakai oleh Tuhan di zaman akhir ini. Pada zamannya Engkau memakai Yohanes Pembaptis, maka pada zaman ini adalah zaman kami. Tuhan menumpangkan tangan dan mengutus kami untuk memiliki hidup yang tergerak, terkait dengan dinamika surgawi. Untuk kami tidak menyerah, di dalam kelemahan tidak menyerah, dalam keputusasaan tidak gampang menyerah. Hanya karena ada kesulitan, karena ada satu kegagalan, hanya ada sesuatu di mana kepentingan kami tidak segera terpenuhi. Hari ini kami tetap bangkit bersama dengan Tuhan. Rahmat dan berkat Tuhan turun menyertai setiap pribadi di semua ruangan, termasuk yang ada di online ibadah hari ini. Tangan kuasa Tuhan yang ketika kelak di-upload ada di YouTube, semua yang mengakses dijamah, diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Karena Yesusku tidak pernah berubah, Sang Pembaptis Roh. Olehnya Roh Kudus, Engkau menuntun, melingkupi kami, menjadikan kami pribadi yang dinamis dan mendatangkan, menghasilkan berkat bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan menyertai kami semua. Jika sebentar kami tinggalkan tempat ini untuk menyongsong jam-jam ibadah yang berikutnya, Engkau terus memimpin, menguasai, menolong dan campur tangan atas setiap kami. Yang ada di online pun sama. Berkat yang Kau berikan buat kami di gereja ini, juga Engkau berikan kepada mereka yang karena batas jarak mereka ada di online. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Demikian juga hamba mengunjukkan setiap persembahan yang mereka bawa. Pegang envelope yang sudah saudara siapkan atau hendak saudara siapkan. Tuhan Yesus lihat setiap tangan yang memegang persembahannya sebagai tanda syukur. Bukan untuk meminta dan mendapatkan sesuatu lagi. Karena kami sadar jauh sebelum kami mengerti memberi, Tuhan sudah memberi kami terlalu banyak. Dan semua yang dipersembahkan akan diingat Bapa sampai kekekalan surgawi. Semua akan tertata, akan tersalur, terarah kepada semua yang ada dalam proyek Tuhan. Semua akan terkerjakan. Untuk semua bagian-bagian dalam pelayanan, semua terpenuhi karena Engkau Allah kami, Yehovah Jireh. Dan apa saja yang didoakan oleh anak-anak-Mu Tuhan yang melingkupi dalam kemurahan, rumah tangganya bahagia, hidup nikahnya terus dicurai anggur manis di surga. Anak-anak kami Tuhan bawa berangkat besar dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Bahkan janin yang ada dalam rahim pun Tuhan melingkupi dalam kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, ketika anak kami dewasa, mereka mendambakan untuk mendapatkan pasangan hidupnya. Kini Tuhan juga campur tangan, menyediakan pasti yang terbaik pada waktu Tuhan. Demikian ya Allah, pasangan suami istri yang mendambakan untuk mendapatkan anak. Jika Engkau mau, tidak ada yang sulit bagimu untuk memberkati pasangan-pasangan ini, suami istri, untuk mendapatkan anak pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Indonesia dalam syafaat kami, Tuhan berkati bangsa dan negara kami, kota, daerah, tempat tinggal di mana kami berada, komunitas di mana kami ada di dalamnya, semua dalam lawatan Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya ya Allahku, dan berkat kasih setia Tuhan melingkupi kami dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali yang tidak lama lagi pastinya, membawa dan menuntun kami sampai di Firdaus surgawi. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus.
Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua.